Halo pemirsa, selamat datang di Liputan Terkini bersama saya Haifa Nursafa yang akan menemani Anda dengan informasi menarik seputar tempat bersejarah di Bandung. Kota Bandung dikenal sebagai kota yang penuh nilai sejarah. Salah satu tempat bersejarah yang hingga kini menjadi simbol perdamaian dunia adalah Museum Konferensi Asia Afrika. Museum ini menyimpan kisah besar tentang pertemuan negara-negara Asia dan Afrika pada tahun 1955 yang dikenal dengan sebutan Konferensi Asia Afrika. Dari sinilah lahir semangat Spirit of Bandung, semangat persatuan dan kerjasama antar bangsa untuk melawan penjajahan dan menciptakan perdamaian dunia. Lalu, seperti apa suasana museum ini sekarang? Tim liputan kami telah berkunjung langsung ke lokasi untuk mengeksplor keindahan serta nilai sejarah yang tersimpan di dalamnya. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terima kasih Haifa. Dengan saya Agnia Sifa Adila dan rekan saya Naila Latifah Zahra. Hari ini kami akan mengajak kalian lebih dekat salah satu tempat bersejarah yang penting di kota Bandung. Nah, kali ini kami akan mengajak kalian menjelajahi salah satu tempat bersejarah yang sangat terkenal, yaitu Museum Konferensi Asia Afrika yang terletak di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Nah, tempat ini bukan sekedar museum biasa, tapi menjadi saksi lahirnya semangat persatuan antara negara-negara Asia dan Afrika. Wah, keren banget ya. Penasaran kayak gimana isi di dalamnya? Yuk kita eksplor bareng-bareng. Nah, masih kerasa kan suasana sejarahnya? Ya, benar banget. Di museum ini tuh masih banyak foto dan arsip asli. Museum ini tuh pada umumnya terbuka pada tahun 1980, tetapi masih ramai pengunjung untuk edukasi. Di sini kita sekarang sudah ada di ruangan sidang utama di mana 29 negara berkumpul untuk pertama kalinya. Nah, di sini kami sudah bersama dua orang pelajar yang sedang belajar sejarah di museum ini. Sebelumnya, perkenalkan namanya siapa? Halo Kak, saya Stefani Aulia Putri Meswari, siswi dari SMA Negeri 13 Bandung. Kalau kamu? Halo Kak, saya Haifa Nursafa, siswi dari SMA Negeri 13 Bandung. Nah, menurut kalian gimana sih kesan pertama kalian waktu kalian masuk ke ruangan sidang utama ini? Keren banget sih, rasanya kayak flashback ke masa lalu. Karena kan di sini semua tata letaknya juga masih asli banget dan kayak bisa ngebayangin gitu jadinya gimana waktu konferensinya. Nah, itu betul banget. Kalau kamu, pelajaran apa yang kamu ambil di museum ini? Kalau aku sih jadi lebih sadar karena pentingnya kerjasama dan perdamaian antar bangsa. Karena dulu juga kan 29 negara ini bisa bersatu tanpa meski beda latar belakang. Nah, iya, itu betul banget. Setuju banget. Terima kasih. Sama-sama. Sebagian besar delegasi KA tiba di Bandung dengan pesawat. Untuk menyambut para delegasi tersebut, panitia menyediakan kursi dan meja seperti ini di ruang tunggu Bandara Husein Sastranegara. Foto di belakang kita itu memperlihatkan 5 Perdana Menteri dari negara yang menjadi sponsor Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Nah, yang pertama itu ada UNU dari Burma, lalu yang kedua ada Muhammad Ali dari Pakistan, lalu yang ketiga ada Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, lalu yang keempat ada Sir John dari Ceylon, dan yang kelima ada Jawaharlal dari India. Mereka duduk bersama di Gedung Merdeka, Bandung. Gedung yang menjadi Museum Konferensi Asia Afrika. Pertemuan inilah yang menandai kerjasama 5 negara pengangas yang kemudian melahirkan Konferensi Asia Afrika dan Semangat Bandung, simbol pemersatu bangsa-bangsa Asia dan Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian dunia. Di Museum Konferensi Asia Afrika Kota Bandung terpajang berbagai foto bersejarah dari peristiwa besar tahun 1955. Foto-foto ini menampilkan para tokoh dunia yang berjabat tangan, berdiskusi dan menandatangani kesepakatan penting. Tak hanya itu, terdapat pula dokumentasi pameran kebudayaan yang menunjukkan keanekaragaman budaya Asia dan Afrika. Selain museum ini punya koleksi foto dan benda-benda, museum ini juga punya audio visual yang dimana kita bisa menonton film dokumenter tentang sejarah Konferensi Asia Afrika. Nah, filmnya itu tuh nggak cuman informatif doang loh, kita bisa lihat-lihat negara-negara yang dulunya dijajah tapi bisa bangkit bersama. Kita ikutin yuk. Di sini saya sudah selesai menonton film dokumenter tersebut dan saya sedang bersama 2 pengunjung lainnya. Sebelumnya perkenalkan namanya siapa? Nama aku Rami Afifah dari SMA 13 Bandung.
Namaku Nopia Handayani dari SMA Negeri 13 Bandung. Jadi kesan kalian itu apa sih setelah menonton film tersebut? Menurut aku filmnya keren banget. Jadi kita tahu betapa besarnya peran Indonesia di mata dunia waktu itu. Ya, waktu itu Indonesia juga jadi tuan rumah dan jadi solidaritas Asia Afrika juga kan? Iya, betul. Kalau kamu? Kalau aku jadi makin bangga jadi warga negara Indonesia. Museum ini selain jadi wisata, jadi pengingat bahwa negara kita pernah jadi pusat perhatian seluruh dunia. Nah, itu dia perjalanan kami mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika. Dan ternyata perdamaian dan kerjasama itu bisa mengubah dunia. Tempat ini tuh cocok banget buat kalian yang mau belajar sejarah. Ya, betul banget. Jadi kalau kalian main ke Bandung, jangan lupa mampir ke sini ya. Terima kasih sudah mengikuti liputan kami. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Melalui kunjungan ke Museum Konferensi Asia Afrika, kita bisa belajar bahwa perjuangan dan kerjasama antar bangsa merupakan kunci untuk membangun perdamaian dunia. Jadi, kalau Anda berkunjung ke Bandung, jangan lupa sempatkan diri untuk datang ke museum ini. Karena selain edukatif, tempatnya juga indah dan penuh makna sejarah. Saya, Haifa Nursafa, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan liputan terkini. Dan sampai jumpa pada liputan menarik berikutnya.